Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Cynthia Pusparini. Kali ini kita membahas mengenai manajemen asuhan persalinan pada bayi baru lahir. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di like, subscribe, klik loncengnya dan share ke teman-temanmu. Yang pertama kita bahas adaptasi bayi baru lahir. Pengertian bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir antara 2.500 sampai dengan 4.000 gram berdasarkan Depkes RI. Berikut adalah 8 kebutuhan prioritas dalam beberapa hari pertama kehidupan bayi baru lahir. Yang pertama, inisiasi dan pemeliharaan respirasi. Yang kedua, pembentukan sirkulasi ekstrauterin. Yang ketiga, kontrol suhu tubuh. Keempat, asupan makanan yang cukup. Kelima, pembentukan eliminasi limbah. Yang keenam, pencegahan infeksi. Ketujuh, pembentukan hubungan bayi orang tua. Dan kedelapan, perawatan tumbuh kembang. Sistem kardiovaskuler. Saat janin, oksigen diambil melalui plasenta. Namun setelah lahir, harus melewati paru untuk mengambil oksigen dan bersirkulasi ke seluruh tubuh guna menghantarkan oksigen ke jaringan. Adaptasi sirkulasi darah janin terdapat 2 perubahan besar, yaitu yang pertama penutupan foramen oval pada atrium paru dan aorta. Selanjutnya yang kedua penutupan ductus arteriosus antara arteri paru dan aorta. Pada gambar bisa kita lihat bahwa biasanya foramen oval tertutup semasa lahir apabila terdapat tekanan darah pada bagian kiri jantung memaksa terjadinya pembukaan foramen ovale untuk menutup. Kegagalan untuk tertutup dikenali sebagai foramen oval atau atrium septal defect. Terdapat 2 peristiwa yang mengubah tekanan dalam pembuluh darah. Yang pertama, pada saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh darah sistemik meningkat dan tekanan atrium kanan menurun. Yang kedua, pernapasan pertama menurunkan resistensi pembuluh darah paru dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Dari gambar kita bisa melihat proses penutupan foramen oval. Saat tali pusat terpotong, maka arteri dan vena umbilikalis menciut, menyebabkan aliran darah dari plasenta terhenti. Hal itu menyebabkan atrium kiri menerima darah dari paru-paru, menyebabkan tekanan di atrium kiri lebih tinggi daripada tekanan di atrium kanan sehingga menyebabkan foramen oval menutup. Dengan pernapasan, kadar oksigen dalam darah meningkat. Akibatnya, ductus arteriosus mengalami kontriksi dan menutup dalam waktu 8 sampai dengan 10 jam setelah bayi lahir. Vena umbilicus
ductus venosus dan arteri hipogastrika pada tali pusat menutup secara fungsional dalam beberapa menit setelah bayi lahir dan setelah tali pusat diklem berlangsung dalam 2 sampai dengan 3 bulan. Penutupan ductus arteriosus pada gambar bisa kita jelaskan bahwa berkembangnya paru-paru menyebabkan tekanan oksigen di dalam alveoli meningkat. Sebaliknya, tekanan CO2 atau karbon dioksida menurun. Hal itu menyebabkan menurunnya resistensi pembuluh darah ke paru-paru dan menyebabkan aliran darah meningkat. Sehingga darah dari arteria pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus menutup. Total volume darah saat bayi lahir adalah 80 ml per kilogram berat badan. Akan tetapi, jumlah ini dapat meningkatkan jika tali pusat tidak dipotong pada waktu lahir. Kadar hemoglobin tinggi mencapai 15 sampai dengan 20 gram per desiliter atau meningkat 70% dari HB janin. Perubahan hemoglobin janin menjadi hemoglobin dewasa yang terjadi di rahim selesai dalam 1 sampai 2 tahun kehidupan. Dapat kita lihat pada gambar perbedaan sirkulasi darah janin dengan sirkulasi darah bayi baru lahir. Pada sirkulasi darah janin, darah yang kaya oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta melalui vena umbilicalis masuk ke dalam tubuh janin. Sebagian besar darah tersebut melewati ductus venosus, arantii mengalir ke vena cava inferior. Dalam atrium dextra, sebagian darah akan mengalir ke atrium sinistra melalui foramen oval. Dan atrium sinistra darah mengalir ke ventrikel kiri kemudian ke aorta. Sebagian kecil darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Sebagian kecil darah akan ke paru-paru, selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Darah dari aorta akan mengalir ke seluruh tubuh. Dan darah hasil sisa pembengkakan dialirkan ke plasenta dengan 2 arteri umbilicalis ketika janin lahir. Ketika janin lahir, bayi akan menangis kuat dan menghirup udara, maka paru-paru akan berkembang. Tekanan dalam paru-paru akan mengecil dan seolah darah terhisap ke paru-paru, maka ductus Bartoli tidak berfungsi lagi karena tekanan dalam atrium kiri meningkat. Foramen oval akan tertutup dan akibat tali pusat dipotong dan diikat, maka arteri umbilicalis dan ductus venosus arantii mengalami obliterasi. Adaptasi sistem pernapasan. Ketidakmatangan paru-paru terutama akan mengurangi peluang kelangsungan hidup bayi baru lahir sebelum usia kehamilan 24 minggu yang disebabkan oleh keterbatasan permukaan alveolus, ketidakmatangan sistem kapiler paru-paru dan tidak mencukupinya jumlah surfaktan. Pada awal adanya nafas, hipoksia pada akhir persalinan dan rasangan fisik lingkungan luar rahim menyebabkan tekanan terhadap rongga dada karena kompresi paru-paru selama proses persalinan, merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru secara mekanis. Upaya pernapasan pertama seorang bayi berfungsi untuk yang pertama mengeluarkan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan jaringan alveolus paru untuk pertama kalinya. Agar alveolus dapat berfungsi, surfaktan dan aliran darah cukup ke paru-paru. Produksi surfaktan dimulai pada
20 minggu kehamilan dan jumlahnya akan meningkat sampai paru-paru matang sekitar 30 sampai dengan 34 minggu kehamilan. Surfaktan ini mengurangi tekanan permukaan paru dan membantu untuk menstabilkan dinding alveolus. Pada gambar dapat kita lihat terjadinya kontriksi pembuluh darah menyebabkan cairan dalam alveoli menjadi cukup banyak. Dengan tarikan nafas yang pertama, udara di ruangan mulai mengisi saluran napas dalam trakea neonatus dan bronkus. Oksigenasi yang memadai merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan kecukupan pertukaran udara. Peningkatan aliran darah paru akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan paru. Dalam gambar pun dapat terlihat bahwa cairan paru janin akan perlahan-lahan berkurang sejak napas pertama, napas kedua, dan selanjutnya. Bayi cukup bulan mempunyai cairan di dalam parunya. Pada saat bayi melalui jalan lahir selama persalinan, sekitar sepertiga cairan ini diperas keluar dari paru-paru. Dengan beberapa kali tarikan nafas pertama, udara memenuhi ruangan trakea dan bronkus bayi baru lahir. Adaptasi sistem termoregulasi. Termoregulasi adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pembentukan panas dan kehilangan panas agar dapat mempertahankan suhu tubuh di dalam batas-batas normal. Ciri-ciri bayi baru lahir normal. Yang pertama, lahir pada masa gestasi 37 sampai dengan 42 minggu. Yang kedua, ukuran antropometri berat badan 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Panjang badan 48 sampai dengan 52 cm. Lingkar dada 30 sampai dengan 38 cm dan lingkar kepala 32 sampai dengan 37 cm. Ketiga, tanda vital dalam batas normal, dan yang terakhir tidak ada kelainan cacat bawaan. Faktor yang berperan dalam kehilangan panas bayi. Yang pertama, luas permukaan tubuh bayi. Yang kedua, pusat pengaturan suhu tubuh bayi yang belum berfungsi secara sempurna. Dan yang ketiga, tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi dan menyimpan panas. Mekanisme kehilangan panas bayi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Kehilangan panas yang dapat terjadi karena penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. Karena setelah lahir, tubuh bayi tidak segera dikeringkan, atau kehilangan panas juga dapat terjadi pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan diselimuti. Kehilangan panas yang selanjutnya yaitu konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, meja, tempat tidur, atau timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi. Akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi, apalagi bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi pada saat bayi terpapar udara di sekitar yang lebih dingin. Bayi yang dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas juga terjadi konveksi aliran udara dari kipas angin, hembusan udara melalui ventilasi atau pendingin ruangan. Sedangkan radiasi yaitu kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi.
Bayi bisa kehilangan panas dengan cara ini karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi. Panas dipancarkan dari bayi baru lahir keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin. Etiologi terjadinya hipotermi pada bayi yaitu yang pertama jaringan lemak subkutan tipis, yang kedua perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar, yang ketiga cadangan glikogen dan brown fat sedikit, yang keempat bayi baru lahir tidak mempunyai respon shivering atau menggigil pada reaksi kedinginan, dan yang kelima kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan bayi yang berisiko tinggi mengalami hipotermi. Penanganan kehilangan panas bayi untuk masalah evaporasi: saat mandi, siapkan lingkungan yang hangat, basuh dan keringkan setiap bagian tubuh bayi, batasi waktu kontak dengan pakaian atau selimut basah. Penanganan konveksi: hindari aliran udara, pendingin udara, kipas angin atau lubang angin yang terbuka. Penanganan terhadap kasus konduksi yaitu hangatkan seluruh barang-barang untuk perawatan, baik itu stetoskop maupun timbangan. Radiasi: kurangi benda-benda yang menyerap panas atau logam. Tempatkan ayunan bayi tempat tidur jauh dari tembok atau luar jendela jika mungkin. Demikian materi mengenai asuhan persalinan pada bayi baru lahir. Adapun video lain dapat dilihat di video selanjutnya mengenai Apgar Score dan inisiasi menyusui dini. Jangan lupa like, subscribe, klik loncengnya dan share ke teman-temanmu.